Halo bro, balik lagi di Aftermatch Indonesia. Kali ini kita bakal bahas salah satu pemain muda yang sedang naik daun di timnas Indonesia, Nathan Choaon. Pemain ini memiliki kemampuan yang sangat versatile, bisa bermain di berbagai posisi dan saat ini membela Swansea City di Championship kasta kedua Liga Inggris. Nathan adalah salah satu nama yang sedang naik daun dan berpotensi besar menjadi pemain kunci bagi timnas Garuda. Jadi kita akan mengupas lebih dalam tentang siapa Nathan Choaon, kemampuan apa saja yang dia miliki, dan kenapa dia begitu dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Nathan Choaon adalah pemain sepak bola muda berbakat yang kini berusia 22 tahun dan bermain untuk Swansea City di Championship kasta kedua Liga Inggris. Bagi pemain Indonesia, bermain di Liga Eropa, terutama di Liga sekelas Championship, adalah prestasi besar. Banyak pemain berbakat yang ingin menembus liga ini, tapi hanya sedikit yang mampu bertahan dan berkembang. Keberadaan Nathan di Swansea City adalah bukti bahwa dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Nathan bukanlah pemain yang baru mencicipi dunia sepak bola profesional. Dia sudah mulai merintis karir di Eropa sejak usia dini. Dengan postur yang tidak terlalu besar, Nathan justru mengandalkan kecerdikan dan kelincahan di lapangan. Saat ini market value Nathan di pasaran sepak bola mencapai 6,08 miliar rupiah. Angka yang cukup tinggi untuk pemain seusianya. Market value ini tidak hanya menunjukkan seberapa berharga dia sebagai pemain, tetapi juga menunjukkan potensi besar yang dia miliki untuk terus berkembang dan memiliki perhatian klub-klub besar lainnya. Nathan baru memulai debutnya di timnas senior Indonesia pada 21 Maret 2024 dalam laga melawan Vietnam. Meskipun baru bergabung di timnas, Nathan langsung menunjukkan kualitasnya dengan tampil tenang dan penuh percaya diri. Sampai sekarang dia sudah mengantongi 6 caps bersama timnas senior dan juga 7 caps bersama timnas U23, termasuk di ajang Piala Asia U23. Jumlah caps ini membuktikan bahwa Nathan memang sudah diakui oleh pelatih Shin Tae-yong sebagai salah satu pemain penting di skuad timnas, meskipun usianya masih tergolong muda. Salah satu kualitas terbaik dari Nathan Choaon adalah kemampuannya bermain di berbagai posisi. Nathan bisa dibilang sebagai pemain yang versatile atau serba bisa. Fleksibilitasnya ini membuat dia sangat berharga, baik di level klub maupun di timnas. Di Swansea City, Nathan sering dimainkan sebagai left back. Padahal ketika bermain di timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga memanfaatkan fleksibilitas Nathan. Dalam beberapa pertandingan, Nathan ditempatkan sebagai left back untuk memperkuat sisi kiri pertahanan. Di laga lain, dia diposisikan sebagai center back untuk menambah kekuatan di lini belakang. Namun yang paling menarik adalah peran Nathan sebagai defensive midfielder. Sebagai gelandang bertahan, Nathan mampu menghubungkan lini pertahanan dan serangan dengan sangat baik. Kemampuan Nathan bermain di banyak posisi ini sangat berharga dalam tim yang membutuhkan fleksibilitas taktik seperti timnas Indonesia. Shin Tae-yong sering melakukan rotasi pemain dan perubahan formasi tergantung situasi pertandingan. Dengan adanya pemain versatile seperti Nathan, pelatih bisa lebih leluasa dalam mengatur strategi dan memberikan solusi taktis di lapangan. Dalam laga-laga yang intens, kehadiran Nathan memberikan opsi lebih bagi pelatih untuk menyesuaikan taktik tanpa harus terlalu banyak melakukan pergantian pemain. Nathan Choaon memiliki gaya bermain yang sangat tenang, namun efektif. Meskipun masih muda, dia memiliki ketenangan yang jarang terlihat pada pemain seusianya. Saat bermain sebagai bek, Nathan tidak mudah panik ketika menghadapi tekanan lawan. Dia mampu mempertahankan penguasaan bola dengan baik dan seringkali membuat keputusan yang tepat dalam situasi sulit. Keterangan ini menjadi salah satu kualitas yang membuat Nathan begitu berharga di lini pertahanan timnas Indonesia. Selain ketenangan, Nathan juga dikenal dengan kecepatan dan pergerakan tanpa bola yang sangat baik. Saat berada di lini tengah, dia sering kali bergerak untuk membuka ruang bagi rekan-rekannya, baik dalam situasi menyerang maupun situasi bertahan. Nathan tahu kapan harus maju membantu serangan dan kapan harus kembali ke posisi untuk memperkuat pertahanan. Ini membuat dia menjadi pemain yang sangat dinamis dan selalu terlibat dalam berbagai fase permainan. Nathan juga unggul dalam hal distribusi bola. Kemampuannya dalam mengirim umpan, baik umpan pendek maupun panjang, sangat efektif.
Dia memiliki visi permainan yang baik, sehingga seringkali mampu memecah pertahanan lawan dengan umpan-umpan progresifnya. Dalam banyak pertandingan, Nathan menjadi salah satu pemain yang paling sering mendikte tempo permainan dengan passingnya. Tidak hanya itu, dia juga mampu mengirimkan umpan akurat yang membuka peluang bagi rekan setimnya untuk mencetak gol. Di sisi defensif, Nathan juga menunjukkan kekuatan dalam duel 1 lawan 1, baik itu duel udara maupun duel di darat. Nathan seringkali memenangkan perebutan bola dari lawan-lawannya. Kemampuannya ini membuat lini pertahanan timnas Indonesia semakin solid. Dia juga dikenal sebagai pemain yang pintar dalam membaca permainan, sehingga seringkali mampu memotong aliran serangan lawan sebelum mereka sempat membahayakan pertahanan. Peran Nathan sebagai defensive midfielder di timnas Indonesia sangat vital. Di posisi ini, Nathan bertugas untuk menjadi penyeimbang antara lini pertahanan dan lini serang. Kemampuannya dalam membaca permainan dan mendistribusikan bola membuatnya menjadi jembatan yang sangat penting dalam skema permainan Shin Tae-yong. Saat ini, Nathan sering dipasangkan dengan gelandang-gelandang utama seperti Tom Haye atau Ivar Jenner, dan kehadirannya membuat lini tengah timnas semakin kuat. Sebagai defensive midfielder, Nathan tidak hanya bertahan, dia juga memiliki kemampuan untuk membantu membangun serangan. Kemampuannya dalam melepaskan umpan panjang dan mengatur tempo permainan membuat Nathan menjadi salah satu pemain kunci saat timnas Indonesia ingin mengalihkan bola dengan cepat dari belakang ke depan. Dalam skema serangan balik, Nathan juga seringkali menjadi pemain pertama yang mengirimkan umpan-umpan kunci yang membuka peluang bagi pemain sayap ataupun penyerang untuk bergerak cepat ke arah lawan. Meskipun Nathan juga bisa bermain di posisi left back, dia saat ini kalah bersaing dengan Calvin Verdong yang tampil sangat impresif di posisi tersebut. Namun hal ini tidak mengurangi pentingnya peran Nathan di timnas. Justru dengan fokus di posisi defensive midfielder, Nathan semakin menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Dengan kemampuannya yang lengkap, Nathan memberikan dimensi baru di lini tengah timnas yang sebelumnya mungkin tidak terlalu kuat dalam hal bertahan maupun menyerang dari lini kedua. Kehadiran Nathan di timnas Indonesia juga memberikan persaingan baru di posisi kiri, terutama dengan Pratama Arhan yang sebelumnya menjadi andalan di posisi bek kiri. Namun dalam beberapa waktu terakhir, posisi Arhan di timnas mulai tergeser oleh pemain-pemain lain, terutama karena performa Arhan yang kurang konsisten di level klub. Arhan saat ini bermain di Suwon FC, Korea Selatan, namun sayangnya lebih sering dijadikan bahan marketing oleh klub daripada benar-benar dimainkan di lapangan. Dari segi permainan, Nathan jelas lebih unggul dibandingkan Arhan. Nathan tidak hanya mampu bermain di bek kiri, tetapi juga bermain di posisi seperti center back dan juga defensive midfielder. Selain itu, Nathan juga bermain di level kompetisi yang lebih tinggi, yaitu Championship Inggris, yang tentu saja memberikan tantangan lebih besar dibandingkan kompetisi yang diikuti Arhan di Korea Selatan. Terlebih, Arhan tidak pernah bermain. Itulah ulasan lengkap tentang Nathan Choaon, pemain versatile yang punya peran penting di timnas Indonesia. Dengan kemampuannya bermain di berbagai posisi, gaya bermain yang tenang dan efektif, serta kontribusi besar di lini tengah, Nathan jelas jadi salah satu pemain yang akan terus berkembang dan menjadi andalan di skuad Garuda. Jangan lupa bro untuk like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang tahu soal potensi pemain muda kita. Sampai jumpa lagi di After Match Indonesia.